يتفاعل تفاعلا ومتفاعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل تفاعل تتفاعل متفاعل متفاعل تباعد يتباعد تباعدا ومتباعدا فهو متباعد وذاك متباعد تباعد لا تتباعد متباعد متباعد تماس يتماس تماسا ومتماسا فهو متماس وذاك متماس تماس لا تتماس متماس متماس تواعد يتواعد تواعدا ومتواعدا فهو متواعد وذاك متواعد تواعد لا تتواعد متواعد متواعد تيامن يتيامن تيامنا ومتيامنا فهو متيامن وذاك متيامن تيامن لا تتيامن متيامن متيامن تلاوم يتلاوم تلاوما ومتلاوما هو متوامم وذاك متلاوم تلاوم لا تتلاوم متلاوم متلاوم تباين يتباين تباينا ومتباينا فهو متباين وذاك متباين تباين لا تتباين متباين متباين تعاطى يتعاطى تعاتيا ومتعاطى فهو متعاتي وذاك متعاطى تعاطى لا تتعاطى متعاطى متعاطى تلاقى يتلاقى تلاقيا ومتلاقى فهو متلاق وذاك متلاق تلاقى لا تتلاقى متلاق متلاق توارى يتوارى تواريا ومتوارى فهو متوار وذاك متوار توارى لا تتوار متوار متوار تداوان يتداوان تداويا متداويا فهو متداوٍ وذاك متداوٍ تداوى لا تداوى متداوٍ متداوٍ تانف يتانف تانوفا ومتانفا فهو متانف وذاك متانف تانف لا تانف متانف متانف تساءل يتساءل تساؤلا ومتساءلا فهو متسائل وذاك متساءل تساءل تتساءل متساءل متساءل تمالأ يتمالأ تمالؤا ومتمالأ فهو متمالئ وذاك متمالأ تمالأ يتمالأ متمالأ متمالأ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu. Wa ma qara'na min kitab qamitu yan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam.
khususan ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Malibari nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini pintu yang utara gak usah dibuka-buka ya, ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib alaihim atas para orang tua, atas para orang tua ta'limuhum apa mengajari putra-putrinya al-adabah pada moral, tata krama, fi sigharihim dimulai masa kecil mereka, fi sigharihim dimulai masa kecil mereka. Dari hal-hal yang kecil yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengajari adab atau tata keramah itu sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa punya anak kecil sering dibawa ke masjid agar suka diam di masjid. Kalau minum jangan bernafas di dalam gelas. Jadi kalau mau bernafas berhenti dulu, minum lagi. Wat-taharatah dan cara bersuci, baik suci dari hadas ataupun suci dari najis. Jadi anak kecil itu harus diperhatikan masalah tata cara untuk bersuci, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara mandi yang benar, bagaimana cara bertayamum, diajari mulai sejak kecil. Pelajaran-pelajaran seperti itu harus diutamakan, bukan yang lain.
Jadi tahapan belajar itu yang pertama diajari hal-hal yang wajib seperti mengenal Allah, mengenal Rasulullah, Rasulullah lahir di mana, Rasulullah wafat di mana, bagaimana sejarah Rasulullah itu ditanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sejak dini, sejak kecil. Jangan yang lain dulu. Kalau masalah teknologi pada akhirnya bisa, apalagi zaman sekarang, bisa dengan sendiri. Wa amruhum, dan memerintah mereka, bidzalika, dengan itu semua, salat, bersuci, bidzalika, dengan itu semua, ba'da tamyizih, setelah tamyiz, ma'ah tamami sab'i sinina, beserta genap umur 7 tahun. Jadi wajib bagi orang tua setelah anak-anaknya tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana air susu dan mana air sumur. Bisa membedakan mana hal yang enak dan yang tidak enak. Itu sudah tamyiz. Maka wajib diperintah untuk melaksanakan sholat, bersuci, dan adab-adab yang lain. Wa darbuhum, dan memukul mereka. Wajib memukul mereka ala tarki dzalika, karena meninggalkan itu semua. Jadi kalau ada anak sudah tamyiz umur 7 tahun ke atas, tidak sholat, umur 10 tahun ke atas tidak sholat, maka wajib dipukul. Fi asyri sininah, ketika berumur 10 tahun. Kalau tidak dipukul, sedangkan anaknya tidak sholat, maka dosanya ditanggung oleh orang tuanya. Wa tahdziruhum, dan menakut-nakuti mereka, minal kadzibih, dari berbohong, berdusta. Dikasih pemahaman, dikasih rasa takut kalau putra-putrinya berbohong. Jangan harap seorang anak itu akan tumbuh menjadi anak yang jujur kalau kita nanti sebagai orang tua suka berbohong. Jangan harap seorang anak itu menjadi anak yang damai antara saudaranya kalau kita nanti sering bertengkar dengan saudara kita. Jadi kalau ingin mengajari seorang anak nanti, kalau sudah waktunya, ingin anak-anaknya sesama saudara itu akur,
maka kita dengan saudara kita harus akur. Wal fujurih, dan kemaksiatan. Wal fuhsyih, dan kekejian. Wasariqatih, dan mencuri. Wa ghairi dzalik, dan selainnya, minal manhiyati, dari hal-hal yang terlarang. Jadi hak seorang anak harus diberi pelajaran-pelajaran yang wajib dulu. Makanya dulu biasanya ada nyanyian untuk anak kecil tentang Asmaul Husna, tentang nama-nama sifat wajib akidah yang 50. Allah wujud kidam baqa qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ya, dulu anak-anak kecil biasanya di musola-musola baca seperti itu sambil menunggu iqamah. Kenapa anak kecil diajari seperti itu? Agar akidahnya nanti ketika sudah dewasa mantap. Allah punya sifat wujud, qidam, baqa. Kalau sebagai orang tua semisal di depan anaknya joget-joget main TikTok, ya anaknya pasti suka main TikTok. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari wa minal huquqi, dan ialah termasuk hak anak tahsinus ismihim, adapun memperbaiki nama mereka, memperindah nama mereka. Ibtidaan, mulai dari awal, wa taghyiran, atau dirubah. Jadi orang tua itu harus membuat nama yang terbaik untuk anak-anaknya. Jangan asal ikut zaman. Kalau bisa namanya Abdullah, Abdurrahman, itu nama yang terbaik. Nama yang terbaik. Ada Abdulnya, seorang hamba. Pokok namanya artinya baik. Atau ada nama Muhammadnya. Atau dinisbatkan dengan nama ulama. Artinya namanya itu harus mempunyai arti yang baik sebagai harapan anaknya sesuai dengan namanya.
dikasih nama Solehuddin agar agamanya baik. Dikasih nama jangan serta-merta karena ngefans ke Ronaldo semisal pas dikasih nama Cristiano Ronaldo. Apa Christian itu Kristen. Jangan asal niru nama. Minta arahan kepada para ulama, nama-nama yang artinya indah, baik menurut agama. Namanya semisal Ilman, namanya Ilman Nafi'ah semisal. Itu ilmu yang bermanfaat. Tidak semua nama yang ada dalam Al-Quran bagus. Semisal ada nama dalam Al-Quran Abu Lahab, karena ngambil dalam Al-Quran tabbat yada abi lahabi wa tab. Jangan minta arahan kepada para ulama. Faqaulun nadhim, maka adapun perkataan nadhim, anfik wa alimhum, badalun ialah badal min qaulihi dari perkataan nazim wahfad. Bayanun ialah penjelasan limaknal huquqi pada makna hak-hak. Wa qauluhu adapun perkataan nadim fadzakah muhattamun, ai maksudnya fa inna hifdzal huquqi, menjaga hak-hak, wajibun ialah wajib. Hak seorang anak, hak orang tua, ada hak dan kewajiban. Seseorang dalam keluarga akan damai ketika tahu hak dan kewajibannya. Dulu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah umur dalam keadaan jomblo. Datang sowan kepada Rasulullah, kamu sudah punya istri? Belum. Langsung dinikahkan oleh Rasulullah. Ya, itu hak dan kewajiban. Ada seorang ulama namanya Syekh Ramadan Al-Buti, menikah ketika umur 19 tahun, menjadi ulama besar. Ceritanya, dulu ayahnya Syekh Ramadan Al-Buti itu mutalaah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Belajar, ada keterangan seorang anak apabila bermaksiat dengan lawan jenis semisal karena dia tidak menikah, maka dosanya dilimpahkan kepada orang tua. Jadi kalau ada indikator seorang anak kok sudah dekat-dekat dengan lawan jenis, langsung dinikahkan agar terhindar dari dosa.
Ini namanya hifdzul hukuk, menjaga hak dan kewajiban. Fasmul isarati, maka adapun isim isarah fadzakah, rajiun ialah kembali limafhumi ihfad, pada pemahaman ihfad. La lafdihi, bukan pada lafadznya. Li'annal fi'lah, karena sesungguhnya fi'il, la yarji'uh, ialah tidak kembali ilaihi, pada fi'il, ad-dhamiru, apa dhamir, wa ismul isarati, dan isim isarah. Jadi fadzakah ini tidak kembali ke ifadnya, tapi kembali ke hifduhnya, ke pemahamannya. Karena dalam ilmu nahwu isim isarah itu tidak kembali kepada fi'il. Semisal fadzakah, maka adapun ihfad itu kurang tepat. Yang tepat adalah fadzakah, maka adapun hifdu hukukil ahli, menjaga hak-hak keluarga. Jadi kalau ada dhamir atau isim isarah, marju dhamirnya kembali kepada fi'il secara lafadz, itu hakikatnya kembali kepada kepemahamannya. Karena fi'il itu, karena isim dhamir dan isim isarah tidak bisa dikembalikan kepada fi'il. Semisal begini, qamah Zaidun, Zaid berdiri. Wa huwa, adapun berdirinya Zaid, bukan wa huwa adapun qamah, bukan. Wa huwa adapun qiyamu Zaidin. Ini nahunya. Wa yajuzu, dan boleh, ayakunah, ada apa dzakah, roji'an ialah kembali limafhumih anfik wa alimhum, pada pemahaman anfik wa alimhum. Wa takdir, adapun perkiraannya, fal infaquh, maka adapun infak, memberikan hak ekonomi, wa ta'limu, dan memberikan pelajaran, apa-apa yang menjadi kewajiban bagi seorang anak, wajib diberikan kebutuhannya oleh orang tua, baik itu kebutuhan fisik seperti ekonomi, sandang, pangan, atau kebutuhan ruhani seperti materi-materi tentang keagamaan. Kalau tidak bisa diajari sendiri, wajib diantarkan ke tempat-tempat seperti pondok atau musola-musola yang ada ustadznya yang mengajar, untuk diberikan pelajaran tentang agama. Ini kewajiban seorang kepada anaknya. Dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu ujian. Bagaimana seorang anak itu menjadi orang yang tahu, soleh, solehah, alim, alimah tentang agama. Jadi dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum tafrih. Anak dan harta itu kebanggaan, bukan. Anak dan harta itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang anak itu tahu tentang bagaimana najis, tata cara sholat, dan lain sebagainya. Tapi kalau ujiannya lulus, kita mati sebagai seorang tua, sebagai orang tua, anaknya ngaji Al-Quran, gak usah khususon
gak usah disebut pahalanya langsung mengalir kepada orang tua. Jadi kalian mengaji gak usah dihususan kepada orang tua, langsung. Jadi idza mata ibnu adamah in qata'a hamaluhu illa min thalathin. Seorang itu ketika mati maka semua amalnya terputus kecuali 3. Di antaranya awaladin solihin yad'ulah, atau seorang anak yang mendoakan orang tua. Itu lumrahnya, memang standarnya. Tanpa mendoakan saja kalau seorang anak melakukan kebaikan, otomatis pahalanya mengalir kepada orang tua. Caranya bagaimana? Kalau pingin anak itu rajin mengaji, atau kalian punya adik, atau kalian punya ponaan, pengen adik-adiknya, ponaan-ponaannya rajin mengaji, sering-seringlah ngaji di rumah, jangan di majlis terus. Kalau ngaji di masjid terus, rawan pengen didengar orang lah. Ya sesekali di masjid agar ditiru, tapi porsinya harus lebih banyak ngaji Al-Quran di rumah. Kalau rumah tidak pernah dibuat ngaji, bagaikan kuburan. Kalau kalian orang tuanya sibuk kerja, kalian yang harus banyak mengaji. Pokok di rumah harus ciptakan suasana mengaji dan lain sebagainya. Itu kebutuhan ruhani seorang anak. Awit takdiruh atau perkiraannya, fadzalikal madhkuruh, maka adapun itu semua, minal infakih, dari infak, kebutuhan jasmani, wa ta'lim, dan memberikan ilmu, wajibun ialah wajib. Jadi ada tahapannya mendidik seorang anak. Yang pertama mengenalkan kewajiban-kewajiban, kemudian kesunahan-kesunahan, baru diberikan materi pelajaran yang lain. Biasanya kan kalau anak kecil itu diberikan gambar gajah, harimau, kemudian cicak. Jadi anaknya mulai kecil sudah kenal cicak di dinding atau gajah. Ya sesekali beli gambarnya ba, alif, ba, ta, sa, kenal huruf alif, atau nama-nama para sahabat. Dulu saya sama ayah saya di waktu kecil sering diajak ziarah ke dalamnya para habaib agar senang ziarah kepada para habaib, para kiai. Itu sejak kecil. Kalau diajak ke lapangan terus suka bola nanti ya. Ya enggak apa-apa. Tapi harus juga ditanamkan kebiasaan cinta kepada para ulama. Wahbub li ahli dini ruddah salamahum udannah marda salli mauta aslamu. Wahbub, dan cintailah
li ahli din, orang agama, orang yang ahli agama, cinta. Jadi anak kecil ini penting. Kalian kalau sering diajak ke royal, maka sampai besar suka. Ya. Kalau kalian mulai sekarang sering diajak ke tempat kebun binatang semisal, maka kalian suka hewan, cinta hewan. Atau kalian sering diajak ketemu sama artis Korea semisal, atau kalian sering nonton, lama kelamaan kalian sering akan cinta. Ya, kalau sering melihat drama Korea ya, lama kelamaan kalian akan cinta, lama kelamaan kalian akan kecanduan. Almar'uh ma'aman ahab, seseorang nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dikagumi, akan bersama dengan orang yang dicinta. Iya. Jadi kalian cinta kepada orang non-Islam semisal artis, naudzubillah, nanti di hari kiamat bersama mereka. Dulu ada sahabat Badui, ada sahabat yang rumahnya dari desa. Kemudian Rasulullah itu khutbah khatib Jumat. Di tengah-tengah khutbah ada seorang sahabat Badui ini tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat Rasulullah?" Rasulullah tidak marah. Coba bayangkan sekarang kita khutbah kemudian tanya, Ustaz, jangan ganggu dulu. Rasulullah tidak marah. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat Rasulullah? Rasulullah bertanya, ma'adattalaha, kamu apa persiapannya? Ya Rasulullah, saya tidak siap apa-apa sebenarnya. Saya sholat biasa aja, puasa biasa aja, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya cinta jenengan Rasulullah. Jawaban Rasulullah, almar'uh ma'aman ahbabtah. Seseorang itu nanti akan bersama dengan siapa yang kamu cinta. Jadi mencintai itu juga harus hati-hati. Wahbub li ahli din, cintailah orang-orang yang dekat kepada Allah. Ruddah salamahum, balas salam mereka. Assalamualaikum. Meskipun mangkal semisal jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa salamnya itu jangan lengkap. Kalian assalamualaikum, biar bahagia yang jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Atau kalau orang lain mengucapkan salam kepada kalian, assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya sowan kepada Kiai Muhsin Baif, seorang tokoh kiai di Jember. Saya bilang ketika mau pamit, assalamualaikum. Jawaban beliau, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi ayam dibalas sapi. Pandai berterima kasih. Udannah, sungguh jenguklah mardo, orang-orang yang sakit. Kalau ada saudaranya, tetangganya sakit, jangan digibah. Itu sakit itu banyak dosanya itu.
Iya, itu sudah hampir mati. Wah, alhamdulillah. Jangan. Orang yang sakit bagi orang-orang mukmin itu takfirud dzunub, untuk menghapus dosa. Jadi kalau ada orang sakit sebelum mati, itu pengen dihapus dosanya dulu sebelum Jadi kalau ada orang sakit dijenguk, didoakan, dikasih hiburan. Kamu sakit ya, oh penyakit seperti ini insya Allah sembuh. Allah pengen menghapus dosamu atau meninggikan derajat. Jangan malah ditakut-takuti. Kamu sakit apa? Wah, saya sakit ginjal. Wah, teman saya di sana sakit ginjal, esoknya langsung mati. Oh iya tah. Wah, hati-hati kamu. Harus banyak minta maaf, istighfar. Boleh jadi kamu sehari 2 hari lagi sudah gak ada. Wah, itu bahaya itu. Dihibur, dikasih motivasi. Ada orang sakit stroke, gak bisa jalan. Loh, kamu sakit apa? Stroke. Wah, kamu sudah sakit stroke gak bisa jalan. Saya loh tadi lihat ada acara di depan bagus sekali. Kamu jangan tambah sakit hati, tambah stroke nanti. Iya. Kalau ada temannya sakit, dipegang dahinya, dipegang tangannya, dipijet dikit-dikit. Kalau mahramnya didoakan, sudah tenang saja, banyak kok yang sakit seperti kamu sembuh. Gitu. Jangan mudah berkata-kata apabila kata-kata itu menyakitkan orang sakit atau orang yang masih sehat. Jangan mudah. Jangan berniat untuk menyakiti hati muslim lain. Jangan sampai berniat. Kalau tidak sengaja, itu taubatnya insya Allah diterima. Tapi kalau sengaja 50-50. Makanya dalam Al-Quran, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'ah bijahalah. Taubat itu innamat lilladzina ya'maluna su', bagi orang yang mengerjakan keburukan bijahalah, atas dasar ketidaktahu. Ayat selanjutnya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Bukan taubat itu diberikan kepada orang yang selalu mengerjakan keburukan. Berarti ada unsur kesengaja. Hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul ana. Setelah mau mati baru mau bertobat. Bukan. Bahkan man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahan. Orang yang membunuh orang muslim lainnya sengaja, balasannya neraka jahan. Tapi kalau tidak sengaja, man qatala mu'minan khotoan fatahriru raqabah. Kalau tidak sengaja, maka hanya memerdekakan budak. Jadi dosa antara sengaja dan tidak sengaja itu berbeda. Konsekuensinya juga berbeda. Maka orang yang hatinya baik tidak pernah ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan dosa. Tidak ada kesengajaan untuk menyakiti orang muslim lain. Sholli solatlah al-mauta, untuk orang-orang mati. Aslamu, mereka akan selamat. Dzakaroh, menyebutkan an-nadimu, siapa nadim, fi hadzal baiti, dalam bait ini, arba'ah su'abin, 4 cabang. Fayuqalu, maka dikatakan, ala tartibima, atas urutan apa, sabaqoh yang lewat apa ma.
Kesimpulannya, kita itu harus cinta kepada orang-orang yang rajin beragama, menjawab salam teman, kalau ada orang sakit dijeng. Yang terakhir, kalau ada orang mati ikut solati. Jangan ikut mati, ikut mensolati. Wallahu a'lam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi kulli hal. Sallu ala Nabi Muhammad